Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita akan menggambar ya potongan A. Oke, ini adalah potongan A, yaitu potongan melebar daripada rumah ya, yang kemudian dari dalam kita bisa melihat ke belakang seperti itu. Dalam posisi rumah terpotong ya, di tengah-tengah. Ini dia ya, dan posisi rumah berdiri dan kita berada di dalam pada garis potongan ya. Garis potongan yang ini kita ada di dalam dan kita bisa melihat areal di belakang dari dalam ya. Bisa melihat areal belakang ini dari dalam ya, sehingga menghasilkan potongan seperti ini teman-teman ya, yang seperti sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Oke teman-teman, bagaimana cara membuat potongan seperti ini kita praktekkan ya. Nah, jadi langkah pertama, nah ini sudah tersusun ya, susunan potongan sudah, yaitu denah di atas ya, denah yang sudah dilengkapi dengan garis potongan seperti ini ya. Nah, kemudian ada di bawahnya lagi ada denah dengan skema atap dengan denah ya. Dan kemudian di bawahnya sekali ada skema atap saja, oke. Nah, bagaimana sih cara membuat potongan ya? Kita mengawali potongan itu dengan sebuah garis memanjang ya, dari kanan ke kiri seperti ini di atas denah. Ya, garis itu menggunakan line pada tab draw ya. Menggunakan icon line pada tab draw ya. Karena garis itu adalah garis panjang seperti ini, maka otomatis kita harus menyalakan orto ya, agar garisnya tegak lurus. Oke teman-teman, nyalakan dulu ortonya ya. Ortonya hidupkan dulu. Oke, setelah orto hidup, pada tab draw, teman-teman klik icon line yang ini ya. Pada tab draw, klik icon line yang ini teman-teman ya. Kemudian perhatikan denah ini ya, saya klik garis itu dari sini teman-teman. Kemudian saya geser ke kanan ya. Jadi dia melewati denah tuh. Dia panjangnya melebihi denah. Nah, saya klik di sini, saya enter satu kali untuk mengakhiri line. Ya, saya enter satu kali untuk mengakhiri line. Nah, ini dia garis yang terbentuk ya. Garis ini dia sebelah kanan dan sebelah kirinya melewati denah ya, melewati denah. Jadi dia panjang sekali ya, kanan kirinya melewati denah. Oke, teman-teman. Setelah kita membuat garis seperti ini, nah, garis itu kalau pada potongan itu yang ini ya. Garis yang kita buat itu kalau pada potongan tuh yang ini. Ya, yang ini. Nah, berarti kita akan mengoffset lagi ke atas ya. Garis yang ini akan kita offset ke atas sesuai dengan ketinggian daripada slope ya. Dari titik atas ke titik bawah yaitu 20 cm ya, ketinggian slope beton. Berarti kita akan mengoffset garis pertama ini ke atas ya, 20 cm. Nah, ini adalah icon offset pada tab modify ya, teman-teman ya, yang di bawah ini ya. Yang di bawah ini tab modify dan ini adalah icon offset ya. Kita akan mengoffset dengan jarak 20 cm. Nah, ini ya. Perhatikan teman-teman, klik icon offset pada tab modify ya, atau O enter pada keyboard. Masukkan nilai 20 cm ya. Kemudian enter satu kali. Kemudian klik objek garisnya, yaitu garis yang satu tadi di atas denah ya. Klik ke arah tujuan offset yaitu ke atas. Jika selesai enter atau escape. Jadi saya klik icon offset ya, pada tab modify di bawah ini saya klik icon offset. Kemudian saya masukkan nilai 20 langsung. Perhatikan nih 20 ya. Kemudian enter satu kali teman-teman. Setelah masukkan nilai enter satu kali, kemudian teman-teman klik setelah kursornya berbentuk kotak seperti ini ya, kotak kecil ya. Teman-teman klik garis ini. Kemudian klik ke atas. Nah, ini hasilnya ya. Akhiri offset ini dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Oke teman-teman, perhatikan. Kalau kita ukur ya, kalau kita ukur jarak dari permukaan atas daripada slope ini dan ke permukaan bagian bawah daripada ring balok di atas ya, itu 330 ya teman-teman ya, 330. Oke, 330. Nah, berarti saya akan membuat garis bantu menggunakan line vertikal ke atas ya, 330. Jadi ini orto masih hidup ya.
ortonya masih hidup agar garisnya tetap tegak lurus ya. Kemudian pada tab draw saya klik line. Pada tab draw saya klik line yang ini ya. Kemudian saya klik ini garis ini ada dua nih. Saya klik pada garis yang bagian atas ya. Nah, lambang niras seperti itu ya, lambang model seperti itu saya klik pada garis bagian atas, saya tarik ke atas ya. Saya masukkan nilai teman-teman 330 ya, 330. Perhatikan nilainya 330 ya, berdasarkan ukuran pada gambar contoh tadi. Dan arahnya ke atas seperti itu ya. Kemudian enter satu kali ya. Dan akhiri perintah lainnya dengan enter lagi. Jadi enternya dua kali. Nah itu dia ya teman-teman ya, garis bantu sudah kita buat. Perhatikan teman-teman, 330 itu ya, jarak dari permukaan atas daripada slope beton di bawah, dan jarak permukaan bawah daripada ring balok di atas ya. Jadi jarak dari garis ini dan garis ini ya. Berarti kita akan mengcopy garis di bawah ini ya ke atas. Loh kok di copy? Ya, karena ini ukurannya sama ya teman-teman ya. Ukurannya sama yaitu 20 cm juga ya. Oke, perhatikan. Jadi garis ini akan saya copy ke atas ini ya, menggunakan icon copy pada tab modify teman-teman ya. Nah ini dia cara copy, klik atau blok objek yang akan di copy ya, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali, jika selesai enter atau escape ya. Oke, perhatikan. Nah teman-teman ini saya blok ya, garis 2 ini saya blok. Kemudian pada tab modify di bawah ini saya klik icon copy. Nah ini kan ada dua garis nih teman-teman ya. Saya klik pada garis yang di bawah ya. Saya klik pada garis yang di bawah ya. Kemudian saya klik pada ujung garis bantu ini ya. Lambang segi 4 itu ya, endpoint. Oke, kemudian akhiri copy ini dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ini saya blok dan saya hapus ya. Nah, ini hasilnya. Itu cara satu ya. Ada juga cara dua. Cara dua itu ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, bagaimana cara dua? Ini kan ukurannya 330. Ya kan? Berarti saya offset aja 330 ya, garis bagian atas. Karena 330 itu jarak dari garis teratas slope ke garis terbawah ring balok ya. Nah, berarti garis yang atas ini saya akan offset ke atas dengan ukuran 330 ya, menggunakan icon offset pada tab modify. Jadi ini ya offset ya, nilai offsetnya 330. Jadi klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 330 ya. Enter satu kali, klik objek garisnya, garis yang bagian atas saja daripada slope ya. Klik ke arah tujuan offset yaitu ke atas. Jika selesai enter atau escape satu kali pada keyboard. Nah, jadi saya klik pada tab modify di bawah ini, saya klik icon offset ya. Oke. Kemudian masukkan nilai 330. Seperti tulisan di bawah ini ya, 330. Kemudian enter satu kali teman-teman. Oke. Nah, ini ada dua garis ya. Kita klik garis yang atas saja. Ya, perhatikan, klik garis yang atas saja terus klik ke atas seperti ini ya. Nah, itu hasilnya. Nah, akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Nah, jadi dari garis ini ke garis ini sudah kita buat ya, yaitu 330. Nah, di atas garis ini ada garis lagi satu nih ya. Di atas garis yang offset barusan itu ada satu lagi garis di atasnya. Ya. Nah, jarak antara garis ini dan garis ini adalah 20 cm berdasarkan ketinggian ring balok ya. Ketinggian ring balok dari bawah sini ke atas sini itu 20 cm. Jadi garis ini akan kita offset lagi ke atas 20 cm ya teman-teman ya. Oke, perhatikan Pak, ini adalah icon offset ya pada tab modify. Caranya ya sama seperti sebelumnya.
Klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 20 ya. Kemudian enter satu kali, kemudian klik garis yang di atas itu, klik ke arah tujuan yaitu ke atasnya lagi. Jika selesai enter atau escape satu kali pada keyboard ya. Jadi pada tab modify saya klik icon offset. Kemudian saya masukkan nilai 20. Perhatikan nilainya 20 ya. Kemudian enter satu kali teman-teman. Sampai kursornya berbentuk kotak gini ya. Kemudian klik garis di atas ini. Dan klik ke atasnya lagi ya seperti ini. Nah itu hasilnya ya. Hasilnya ini dia. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Jadi ada dua cara ya, ada pakai copy dengan garis bantu, ada juga dengan cara offset saja ya teman-teman ya. Oke, kemudian Anda akan melihat di sini ya, ada dua garis ya, ada dua garis pada posisi terpotong daripada dinding ya, yang ini. Ya, jadi ada dua garis pada posisi terpotong ya, garis bagian luar dan garis bagian dalam ya. Oke, untuk membuat itu pada tab draw kita menggunakan construction line ya. Pada tab draw kita menggunakan construction line sebagai garis bantu. Oke teman-teman, perhatikan ini ortonya masih hidup ya. Orto saya masih hidup dan biarkan hidup. Kemudian pada tab draw saya klik construction line. Pada garis terpotong dia harus ada dua garis ya, di titik sini dan di titik sini. Jadi pada tab draw saya klik construction line, lalu saya klik ini denah dinding terpotongnya ada dua garis ya, kanan dan kiri ya. Jadi garis sebelah kiri saya klik di sini ya, dan saya tarik ke atas. Saya klik juga pada garis yang bagian atas ya, posisi sejajar. Nah, kemudian enter satu kali. Ya, jadi dia panjang sampai ke atas gitu ya, karena ini adalah construction line. Oke. Nah, kemudian saya klik lagi pada tab draw construction line ya. Nah, saya klik di sini di garis bagian dalam ya, daripada satu dinding ini ya. Saya bisa tarik sampai ke atas begini boleh teman-teman ya, atau deket-deket aja nggak apa-apa di sini ya, dari garis ke garis pada satu garis yang sama ya. Nah, saya klik di atasnya seperti itu ya. Enter satu kali teman-teman untuk mengakhiri construction line. Nah, ini juga dinding terpotong ya, jadi ada dua garis kanan dan kiri ya. Jadi pada tab draw kita klik construction line. Nah, kemudian kita klik garis ini, tarik ke atas, klik di sini. Ya, jadi posisi sejajar ya. Enter satu kali. Hasilnya adalah ini ya. Oke. Nah, perhatikan lagi pada tab draw saya klik construction line. Kemudian saya klik di garis ini ya, lambang nirah seperti itu. Dan saya klik lagi di garis yang sama ya, di atasnya dikit. Lambang nirah seperti itu saya klik ya. Enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Jadi setiap garis yang terpotong, setiap dinding yang terpotong oleh potongan merah ini, maka ada dua garis ya, ada dua garis. Nah, ini kemudian di sini dinding ini juga terpotong ya, jadi garis ini dan garis ini akan kita tarik juga ke atas menggunakan garis bantu construction line ya pada tab draw. Klik construction line pada tab draw. Klik garis ini ya, lambang nirah seperti itu. Tarik ke atas, klik ke garis yang sama di bagian atasnya saja ya, lambang nirah juga. Klik di situ, enter satu kali. Jadi kliknya dua kali ya, di dua titik yang berbeda ya, bawah dan atas. Dan ingat ini ortonya hidup loh, ortonya hidup ya. Di pada tab draw saya klik construction line lagi seperti ini. Kemudian saya klik di garis bawah dan saya tarik ke atas, saya klik di garis atas pada garis yang sama ya. Kemudian saya akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Nah, ini dia ya teman-teman ya hasilnya ya. Jadi untuk yang lain nanti dulu kita fokus ke dinding-dinding yang terpotong dulu ya. Kita fokus kepada dinding-dinding yang terpotong dulu. Ya, untuk yang dinding-dinding tidak terpotong atau apa itu nanti gampang ya. Kita satu-satu dulu ya. Nah, ini adalah dinding-dinding yang terpotong ya teman-teman ya. Nah, ini akan kita, yang garis yang lebih-lebih ini akan kita potong ya teman-teman ya.
Garis yang lebih-lebih akan kita potong menggunakan trim ya. Menggunakan trim pada tab modify. Menggunakan trim pada tab modify. Ya, ini dia ya, klik trim dengan garis acuan ya. Klik atau blok objek acuannya dulu, kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard ya. Klik objek yang akan ditrim atau akan dipotong, akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Nah, jadi saya akan memotong garis ini, maka acuan saya adalah garis sebelah kanan daripada garis ini ya. Nah, saya akan memotong garis yang lebih ini, maka acuan saya adalah garis terluar daripada dua garis ini, yaitu yang sebelah kanan. Di langkah pertama saya blok dulu, ini ada dua garis ya, saya klik garis yang paling kanan sendiri, paling ujung ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon trim. Nah, kemudian saya blok saja ya, ini seperti ini. Pada garis lebih ini saya blok dan saya klik. Nah ya, dia terpotong. Akhiri trim ini dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Kemudian saya akan memotong pada garis yang sebelah kiri ya. Saya akan memotong pada garis yang sebelah kiri. Acuannya itu yang ini teman-teman. Garis yang paling kiri sendiri. Garis yang paling ujung kiri sendiri ya. Diperhatikan. Klik atau blok objek acuannya dulu. Kemudian klik icon trim ya pada tab modify atau TR enter pada keyboard ya. Kemudian klik garis yang akan ditrim atau dipotong. Kemudian enter atau skip satu kali untuk mengakhiri. Jadi kita blok dulu objek acuannya ya, yang ini ya, garis terluar sebelah kiri ya. Nah, karena kita akan memotong garis ini ya. Kita akan memotong garis ini, oke. Maka acuannya itu yang ini ya, sebelah kiri sendiri. Oke, kemudian setelah saya blok garis acuannya, pada tab modify saya klik icon trim. Ya, oke. Setelah itu saya klik ini ya, saya hapus seperti itu. Nah, akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan memotong garis yang di atas ya. Saya akan memotong garis yang di atas, yang berlebihan. Nah, ini ada dua garis ya. Yang mana yang jadi acuan? Yang jadi acuan adalah garis yang paling atas sendiri. Yang jadi acuan adalah garis yang paling atas sendiri ya. Saya blok garis yang paling atas sendiri. Kemudian pada tab modify di bawah ini saya klik icon trim. Ya, kemudian saya blok garis yang di atasnya seperti ini. Ya. Kemudian akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard ya. Oke, sekali lagi, ini saya akan memotong garis yang lebih di bawah ya. Saya akan memotong garis yang lebih di bawah ya. Tentunya acuannya adalah garis yang paling bawah sendiri ini ya teman-teman ya. Acuan potongannya adalah garis paling bawah sendiri ini. Saya blok atau saya klik ya garis acuannya. Kemudian pada tab modify di bawah ini saya klik icon trim yang ini teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian saya klik garis bawahnya atau saya blok seperti ini ya. Nah, seperti itu. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah dinding-dinding yang terpotong ya. Ada 3 dinding yang terpotong ya. Yaitu ini dia ya. Pada Dena nih perhatikan. Dinding yang terpotong ada 1 ya, kemudian 2 ya. Nah, dan yang terakhir tuh yang ini 3 ya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini ada pojokan ya. Pojokan ini hanya terlihat 1 garis aja pojokannya. Seperti pada gambar contoh ini ya. Ini ukurannya saya hapus dulu. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Jadi ada 1 garis seperti itu. Ya. Nah, jadi ini garis pojokan ya. Jadi dia dindingnya nggak kepotong, hanya kelihatan pojokannya aja ya. Nah, ya itu dinding yang ini ya, pojokannya aja yang kelihatan. Oke, teman-teman. Sama teman-teman, pada tab draw kita menggunakan bantuan construction line juga ya. Pada tab draw kita klik construction line. Kemudian perhatikan di pojok sendiri ya, pojok luar sendiri itu Anda klik situ. Ya, tarik ke bawah seperti ini ya, jangan jauh-jauh, deket-deket aja ya. Anda klik di situ dan enter 1 kali. Nah, ini garisnya tegak lurus ya, karena ortonya masih menyala. Nah, hasilnya oke teman-teman, ini ya. Saya ulangi lagi. Ya, jadi perhatikan. Perhatikan teman-teman ya, pada tab draw saya klik construction line ya.
pada tab draw saya klik construction line yang ini. Oke. Nah, jadi saya klik pada pojokan terluar ya, pojokan terluar daripada dinding yang tidak terpotong ini, hanya kelihatan pojokannya aja ya. Seperti pada gambar contoh ini ya, jadi hanya satu garis pojokan seperti itu. Saya klik di pojokan ini ya. Kemudian saya klik ke bawah, deket-deket aja ya. Klik dan enter satu kali. Oke, jadi saya ulangi 2 kali itu teman-teman ya. Memang sengaja saya ulangi 2 kali supaya teman-teman paham ya. Itu saya barusan ngasih contoh seperti itu. Nah, kemudian saya ulangi pada posisi yang benar, dan ini dia ya. Dia ada di sini. Nah, tujuannya supaya teman-teman paham benar ya. Ini soalnya materinya harus benar-benar paham ya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan. Nah, itu garis potongannya itu ternyata tidak ada di dalam slope ya. Tidak ada di dalam slope ya. Sama juga tidak ada di dalam ring balok. Kenapa? Karena dinding ini tidak terpotong ya. Dinding yang tidak terpotong, dia batasannya cuma sebatas ini aja. Dia berada di garis atas slope dan di garis bawah ring balok. Itu untuk dinding yang tidak terpotong atau yang hanya kelihatan satu sisinya saja atau pojokannya saja. Nah, berarti saya akan memotong ya. Saya akan memotong menggunakan trim ya. Saya ulangi lagi trim ya. Trim dengan garis acuan ya. Klik atau blok objek acuannya dulu, kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard ya. Kemudian klik objek yang akan ditrim ya. Akhiri dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard. Jadi yang bawah ini, yang bagian bawah adalah garis paling atas dari slope ya. Garis paling atas daripada slope saya jadikan acuan. Kemudian pada tab modify di bawah ini saya klik icon trim yang ini ya. Oke, kemudian saya klik garis di bawah. Garis yang berlebihan ini ya. Nah, saya klik di bawah sini. Nah, dia sebatas ini ya teman-teman ya. Akhiri trim dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard ya. Jadi dia tidak masuk ke dalam slope ya. Dia sebatas di sini aja. Nah, kemudian dia di ring balok juga dia nggak masuk ya. Jadi acuannya adalah garis bawah daripada ring balok untuk trim atas ya. Nah, jadi ini ada 2 garis ya. Garis bawah ring balok lah yang sebagai acuan trim garis panjang ini ya. Nah, saya blok garis bawah daripada ring balok. Kemudian pada tab modify di bawah ini saya klik icon trim ya. Pada tab modify di bawah ini saya klik icon trim yang ini. Ya, kemudian saya klik garis di atas ini. Akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard untuk trim. Nah, jadi untuk garis-garis untuk dinding-dinding yang terpotong dia tembus ya, dia masuk ke dalam ring balok seperti ini ya, dan dia masuk ke dalam garis slope seperti ini. Tapi untuk dinding yang tidak terpotong, yang hanya kelihatan pojokannya aja, dia nggak masuk ya. Dia nggak boleh masuk ke dalam slope dan ke dalam ring balok di atas. Nah, itu sebagai materi awal teman-teman ya, jangan lupa ya. Ingat, dinding yang terpotong, garisnya masuk ke dalam slope dan masuk ke dalam ring balok ya. Semua yang terpotong ya. Yang terpotong semua, perhatikan. Oke. Nah, yang terpotong semua ada masuk ya. Oke. Nah, ke dalam slope dan ke dalam ring balok. Sedangkan yang tidak terpotong dia tidak masuk ya, teman-teman ya. Dia tidak masuk ke dalam slope, ring balok di atas ya. Dan tidak masuk ke dalam slope ya. Dia hanya sebatas di tengah-tengah antara keduanya saja seperti itu ya. Jadi batas garisnya untuk dinding yang tidak terpotong atau dinding yang kelihatan pojokannya aja hanya ini dan ini ya, garis teratas dari slope dan garis terbawah daripada ring balok. Oke, sampai sini dulu materi kita teman-teman ya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya pada video berikutnya ya. Kita klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save pada command line ya. Matikan dulu AutoCAD-nya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.